Dan menurut Presiden, masyarakat menengah ke bawah yang terkena dampaknya. Masyarakat bawah tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online. Bahkan mereka ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Inovasi-inovasi financial technology semakin berkembang, fenomena sharing ekonomi semakin marak dari ekonomi berbasis peer-to-peer hingga business to business. Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Momentum ini harus disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan. Ekosistem keuangan digital yang bertanggung jawab, memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Pembiayaan fintech juga harus didorong untuk kegiatan produktif, membangun kemudahan akses, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso menyatakan semua pihak harus bersama-sama membasmi pinjol ilegal karena kerap meresahkan masyarakat. Pemberantasan pinjol ilegal dilakukan oleh OJK, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Kementerian Koperasi dan UKM, serta Polri. Ada beberapa pengarahan Bapak Presiden agar juga ditangani berbagai ekses yang ada. Kami bersama-sama kepolisian dan bersama-sama Menteri Kominfo ya, dan juga UMKM telah menandatangani satu kesepahaman bahwa kita bersama-sama akan menangani kalau ada kasus-kasus tindak yang melanggar pidana. Ya. Permasalahan jerat pinjol memang marak belakangan ini. Yang terbaru adalah kasus yang terjadi di Wonogiri, Jawa Tengah. Seorang ibu nekat bunuh diri akibat terjerat pinjol. Ibu nan malang itu tak sanggup membayar utang pinjol, sekaligus tak kuat melawan depresi akibat intimidasi yang diterimanya dari para pihak penagih utang pinjol. Tak sedikit memang orang-orang yang menunggak saat berurusan dengan pinjol. Ini sesuai dengan data yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data di OJK menyebutkan pinjol yang merupakan pinjaman lancar sampai dengan 30 hari nilainya mencapai 23,92 triliun rupiah. Lalu pinjaman macet atau menunggak di atas 90 hari mencapai 462 miliar rupiah. Dan secara keseluruhan total outstanding pinjol tembus 26,09 triliun rupiah per Agustus 2021. Di Indonesia hampir semua umur ada di profil peminjam pinjol. OJK menyebut kaum milenial dalam rentang usia 19 hingga 34 tahun tercatat paling banyak berutang melalui pinjol. Setidaknya ada lebih 13 juta orang atau 13 juta rekening pinjol di usia 19 hingga 34 tahun yang berutang ke pinjol. Kelompok usia 35 hingga 54 tahun juga tercatat sebagai nasabah pinjol. Yang juga miris adalah saat ini tercatat cukup banyak kaum remaja di bawah 19 tahun yang terlibat pinjol. OJK mencatat ada lebih dari 219.000 remaja yang berutang ke pinjol. Perhatian Presiden terhadap persoalan yang timbul akibat berutang kepada pinjol resmi maupun pinjol ilegal semoga menjadi awal yang baik agar ke depan tidak ada lagi masyarakat tanah air yang dirugikan pinjol. 2021 ketika Presiden menyampaikan banyak masyarakat Indonesia yang tertekan karena bunga tinggi oleh pinjaman online gitu loh. Selain dari penagihannya dan juga ditekan dengan bunga-bunga segala macam. Habis itu besoknya berlomba-lomba penggerebekan di daerah Pik, penggerebekan di daerah Jogja. Padahal Presiden tidak pernah menyampaikan apakah ini dari pinjol legal, apakah ini dari pinjol ilegal, enggak. Presiden cuma nyampein dalam pidato dia banyak masyarakat kita yang ditekan dengan bunga tinggi.
Ya kan? Tidak pernah dia nyampaikan ini terjadi dari pinjol ilegal, ini terjadi dari pinjol legal. Tapi untuk mengkambing hitamkan itu supaya seakan-akan semuanya bekerja, ya oke lah. Penggerebekan di daerah P, ya mungkin Anda sudah melihat sampai Bapak Mahfud MD waktu itu menjabat sebagai Kemenkumham, dan beliau sendiri yang langsung komprehensif fair telah dilakukan penggerebekan dan telah dilihat dasar-dasar hukum dari pinjol ilegal itu, dan beliau menyampaikan apapun yang terjadi dari pinjol ilegal itu tidak perlu dibayar. Oke. Dan saya berkaca dari kasus itu gitu loh, karena yang disampaikan beda, yang diproses juga beda. Ini sama kayak ketika ada tikus yang memakan sambal di dalam rumah, ya, tapi yang dimarahin itu kucing yang ada di sana gitu loh. Ya kan, mereka sama-sama suka ikan gitu loh, sama-sama suka ikan. Jadi yang memakan ikan Anda itu atau sambal Anda itu ya adalah tikus yang ada dalam rumah itu. Tapi karena tikusnya tidak kelihatan, yang diambil ya kucing aja. Jadi beranggapan kucingnya yang salah. Oke, kita nggak bahas soal kucing dan tikus ya, tapi kita bahasnya soal hari ini, yang mana mau saya bacakan juga buat teman-teman semuanya tentang curhatan dari Menteri Keuangan kita. Di sini saya ambil berita dari CNBC Indonesia, ya, yang mana di sini katanya Ibu Sri Mulyani yang mendapatkan pesan tawaran pinjol setiap hari. Bayangin, sekelas menteri aja mendapatkan pesanan pinjol setiap hari. Pesanan baik penawaran dan segala macam. Saya ingat banget waktu itu, pinjol tidak boleh melakukan promosi menggunakan sarana pribadi gitu loh. Dan masuk dalam kategori pinjol ilegal. Kalau sempat dia menggunakan sarana pribadi untuk promosi, yaitu adalah pinjol ilegal. Karena pinjol legal dia selalu menggunakan platform resmi, oke? Di sini ada Sri Mulyani curhat dapat pesan tawaran pinjol setiap hari. Ya, Selasa 25 Juni 2024. Ini Jakarta, CNBC Indonesia, penawaran pinjaman online atau pinjol sudah merambah ke ponsel Menteri Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu korbannya. Bayangin, salah satu korbannya gitu loh. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sudah sering mendapatkan penawaran pinjol di ponselnya setiap hari. Layaknya penawaran untuk ikut judi online atau judol gitu loh ya. Makanya ini yang saya bilangin, apakah nasib pinjol akan sama dengan judi online? Ia menilai penawaran secara ilegal itu beresiko dan mengganggu masyarakat. Pastinya saya stop dulu di sini ya. Penawaran secara ilegal itu beresiko dan mengganggu masyarakat. Buat Ibu Sri Mulyani, biar sebagai tambahannya, mana tahu video saya ini sampai kepada Menteri Keuangan. Ibu kalau pengen coba jahatnya pinjol legal, ya, Ibu jangan mengkambing hitamkan dulu soal pinjol ilegal, tapi pinjol legal dulu. Coba tes, beli kartu baru, pakai handphone baru, coba download salah satu aplikasi, ya, yang terdaftar dan resmi ada di OJK, dan isi data-datanya dengan lengkap, dananya cair. Dananya tidak cair terserah, yang penting isi datanya dengan lengkap. Ya, mau cair mau tidak cair. Nanti link promosi sampah dari pinjol ilegal itu akan banyak ke handphone orang itu. Ya, kalau dana cair tetap mereka masuk, iya kan? Dana tidak cair tetap juga mereka masuk. Pertanyaannya adalah, dari mana pinjol ilegal mendapatkan data, mengetahui nomor ponsel seseorang itu, kalau bukan data ini bocor dari pinjol legal? Yang pertama. Dan yang kedua adalah, dari mana pinjol ilegal ini mendapatkan data tersebut, bisa mengirimkan SMS atau chat kepada orang itu, kalau bukan tempat penampungan data ini sama antara pinjol legal dan ilegal. Ya, itu untuk yang kedua. Yang ketiga adalah, dari mana pinjol ini mendapatkan data, kalau bukan satu pinjol legal itu mempunyai 10 pinjol ilegal di bawahnya. Tinggal mau apa tidak membongkar hal ini. Ya, dia berawal dari sebuah kecurigaan ini, baru bisa kita melakukan penyelidikan. Tapi kalau tidak ada kita curigai, penyelidikan apa yang mau dilakukan?
Sekarang pihak kepolisian tidak bisa untuk menyelidiki ini karena dibatasi oleh OJK. OJK menyampaikan bahwa dialah yang akan mengkaper semua kejahatan dari perbankan. Tapi tidak satu pun masalah pinjol ini yang dibongkar oleh OJK. Yang diambil itu hanya pinjol-pinjol ilegal aja. Masalahnya ada di pinjol legal. Ya, saya kasih satu contoh, bisa lihat di sebelah saya. Di sini kan nampak dengan jelas mereka menyampaikan pesan sekali kirim dan tidak akan diingatkan kembali. Jam 8 malam segera selesaikan tagihan Anda di Dana Cicil, Aku Laku, atau Kami Terus. Ini Dana Cicil ini yang punya Aku Laku. Aku Laku itu adalah pinjol yang besar ada di Indonesia. Ya, di sini dia menyampaikan kalau misalnya tidak melakukan pembayaran juga, yang pertama, telepon dan kami ganggu nomor tetangga Anda, teman kerja, sahabat yang kami dapat melalui tim teknologi perusahaan, yang didapat dari akses tracking kontak Anda. Bayangin, mereka mau menghubungi tetangga kita. Mempermalukan apa tidak? Apa gunanya POJK nomor 22 tahun 2023? Dilarang melakukan penagihan dengan pengancaman fisik maupun verbal, dan dilarang melakukan penagihan dengan mempermalukan. Dilarang melakukan penagihan kepada orang yang bukan si konsumennya. Sekarang ancaman dilakukan yang mengatasnamakan dari tagihan Dana Cicil atau Aku Laku. Ya, bayangin itu. Habis itu lagi, yang kedua, kami cari di sosmed Anda untuk kami ingatkan tagihan dan juga pada teman-teman sosmed Anda. Apa hubungannya dengan sosial media kita dan apa hubungannya dengan teman-teman yang ada di sosial media? Ancaman verbal apa tidak ini? Ya. Yang ketiga adalah kami akan mengirimkan tim ke lokasi Anda untuk membawa data foto selfie untuk koordinasi RT RW, kades tetangga atau tempat kerja Anda. Kami tahu semua mengenai Anda, mohon dipahami dan selesaikan tagihan sesuai batas waktu yang di atas. Terima kasih. Pertanyaannya adalah, ini pinjol legal apa ilegal? Dana Cicil atau Aku Laku ini, kenapa melakukan pengancaman seperti seakan-akan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka ini telah terverifikasi dan terdaftar di OJK? Inilah yang jadi masalah. Makanya saya bilangin sama Menteri Keuangan kita ataupun siapa nanti dari pejabat-pejabat ini, kalau tidak percaya kejamnya pinjol-pinjol itu, silahkan Anda praktekkan tadi. Silahkan Anda praktekkan dan silahkan Anda buktikan. Coba pinjam di salah satu pinjol legal dengan menggunakan nomor baru dan handphone baru. Dananya cair atau tidak cair, perhatikan, promosi sampah itu akan masuk selalu ke handphone Anda. Gimana? Sudah ditonton apa belum oleh OJK? Sudah dilihat buktinya? Silahkan itu diselidiki. Kenapa sekelas Aku Laku malah melakukan hal seperti itu? Sangat disayangkan banget. Mereka statusnya pinjol legal loh. Pinjol yang resmi terdaftar di OJK. Kenapa mereka melakukan tindakan yang seperti itu dalam melakukan penagihan? Ya, oke, kita lanjutkan lagi nih membacanya. Menilai penawaran secara ilegal itu berisiko dan mengganggu masyarakat, kata Ibu Sri Mulyani. Anda tanya ibu dapat enggak? Saya dapat juga. Saya ditawari pinjaman tiap hari sama kayak ibu-ibu, ucap Sri Mulyani saat memberikan kata-kata sambutan dalam acara Talkshow Edukasi Keuangan Bundaku, Otoritas Jasa Keuangan di Gedung Danapala, Jakarta. Oke. Sri Mulyani mengatakan gempuran penawaran pinjol maupun judi online ini hanya bisa direspon baik buruknya oleh masing-masing individu. Karena literasi keuangan menjadi penting supaya tidak mudah percaya terhadap layanan keuangan yang malah bisa menjebak masyarakat. Oke, yang bertanggung jawab untuk memberikan literasi itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Sekarang seperti apa konsepnya? Karena pinjol ini mereka yang mengeluarkan izinnya. Jadi sebelum izinnya dikeluarkan, mereka harus tinjau dulu di lapangan apakah literasi dari masyarakat sudah cukup atau belum, atau masih ada yang kurang gitu loh. Kalau masih ada yang kurang, perlu ditambahin nggak? Cara menambahnya seperti apa supaya benar-benar menyeluruh? Ya kan? Ini tidak satu pun kita lihat iklan OJK ada di internet. Sementara iklan pinjol hampir semuanya di semua platform media sosial
isinya iklan pinjol semua. Ya, tapi iklan soal edukasi OJK di mana letaknya? Media OJK, tengok media OJK, berapa besarnya media OJK? Ya kan? Masih banyak masyarakat yang tidak tahu sampai detik ini fungsi OJK itu buat apa. Harusnya OJK juga gandeng itu. Tanding beri tandingan, seperti apa iklan pinjol, seperti itu juga OJK memasang iklan soal literasi. Supaya menyeluruh. Jangan hanya OJK menghimbau cek legalitas, cek 2L. Ngapain itu dicek? Pinjamlah ke pinjol legal. Ya kan? Biar data Anda terselamatkan. Masalahnya ada di pinjol legal, bukan ilegal. Oke, kita lanjutin lagi. Malah bisa menjebak keuangan masyarakat. Oke. Pertahanannya di kepala hati Anda. Karena gadget ini menjadi teman dan sekaligus ancaman. Ponsel Anda bisa nggak men-screen, mungkin bisa pakai aplikasi tertentu, tapi masif sekali sekarang offering berbagai hal. Lihat saja SMS Anda, BPKP Anda bisa dipakai untuk ini itu. Sri Mulyani pun membagikan tip kepada masyarakat, khususnya kalangan ibu-ibu, supaya keuangan tidak terganggu akibat terjebak bunga hutang yang tinggi dari pinjol. Salah satunya dengan kemampuan memperhitungkan kemampuan dan risiko keuangan masing-masing. Jadi harus tahu bagusnya seperti ini, risikonya seperti ini. Baru saya akan memilih, termasuk tadi ibu-ibu setiap hari makin punya tabungan. Alisnya makin gede, pasti makin banyak penawaran. Jadi hati-hati karena bendaharanya siapa? Saya sebagai bendahara negara. Kalau bendahara negara dikit-dikit Bu ada tawaran terus meleleh, ya susah, tegas Sri Mulyani. Penyedia layanan pinjaman online atau pinjol memang makin menjamur di Indonesia seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap pendanaan yang cepat dan mudah. Agar tidak terjebak pada penyedia layanan ilegal, ada baiknya sebelum bertransaksi calon pengguna ngecek terlebih dahulu status penyedianya, terutama terkait izin dan otoritas jasa keuangan. Nah, bayangin, masih dengan hal yang sama gitu loh. Ya kan? Kita berharapnya sih dengan kejadian seperti ini, saya tidak lanjutin lagi ya baca beritanya. Dengan kejadian seperti ini kita berharapnya itu Ibu Menteri sendiri itu lebih mempertegas kepada OJK, memperketat gitu loh. Bukan malah menghimbau ke masyarakat, hindari pinjol ilegal, pakailah pinjol legal. Kan itu aja kan. Sama aja konsepnya. Masalahnya itu ada di pinjol legal. Ya, sekarang saya ajak teman-teman semuanya, bagaimana kira-kira menurut Anda? Apakah mungkin dengan tanggapan Mbak Sri Mulyani atau Ibu Sri Mulyani ini tanggapannya seperti itu? Apakah mungkin pinjol akan dihabiskan di Indonesia ini? Kalau saya pribadi, nggak akan mungkin. Bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Ya, jadi mau tidak mau, solusi kita hari ini adalah mencari aman di masing-masing aja gitu loh. Nggak ada lagi yang bisa kita andalkan. Oke? Silahkan isi pendapat Anda di kolom komentar. Kurang lebih dari saya cuman seperti itu. Ya mudah-mudahan, ya kita berharapnya sih dengan pemerintahan baru nanti setelah Bapak Prabowo dilantik, ya benar-benar pinjol ini walaupun tidak dihabiskan, tapi benar-benar mempunyai satu aturan yang bisa dia patuhi, dan ada satu aturan yang benar-benar dia takuti. Tapi kalau aturan yang hanya dikeluarkan oleh OJK nggak ada ditakuti sama sekali. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semuanya yang ingin bergabung atau langsung diskusi khusus dengan saya, klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, ambil yang paling bawah, diskusi khusus langsung dengan Medi Broni, kita via telepon atau via WhatsApp seputaran hutang-hutang yang menjerat diri Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.